Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Ya, perkenalkan saya Era Sabetasari dengan NPM C1C 02037. Dan saya Sri Agustini dengan NPM C1C 020 083. Di sini kami akan membahas diskusi terkait materi sistem pengendalian manajemen. Nah, dimana di dalam video kali ini kita bakal bahas beberapa subbab materi yang bakal kita bahas. Apa aja itu, Kak? Subbab yang sangat menarik, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem pengendalian manajemen itu sendiri, kemudian manfaat apa yang kita dapatkan jika kita terapkan dalam perusahaan atau organisasi, kemudian elemen-elemennya, komponen-komponennya, kemudian karakteristik apa sih yang ada dalam sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Nah, kemudian ada juga terkait proses pengendalian manajemen tadi kan ada, terus tuh ada terkait kegiatan-kegiatan. Kita bakal bahas terkait kegiatan-kegiatan dalam sistem pengendalian manajemen, kemudian batasan-batasan yang ada, kemudian yang terakhir itu terkait metodologi sistem pengendalian. Mungkin itu subbab materi yang bakal kami sampaikan. Langsung aja kita ke diskusi. Oke, langsung aja. Berpendapat Era, apa sih yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen itu? Kalau menurut Era ya Sri, sistem pengendalian manajemen itu dia itu pertama tuh dikategorikan atau masuk dalam bagian pengetahuan, perilaku terapan atau yang kita kenal dengan applied behavior science. Nah, kenapa dia masuk dalam kategori itu? Karena dalam sistem pengendalian manajemen ini dia itu sistem yang berisikan tuntutan-tuntutan bagaimana suatu perusahaan itu menjalankan atau mengendalikan perusahaannya, tapi dia itu dengan berbagai asumsi-asumsi yang berkembang saat ini. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen itu dia kan ada 3 kata, ada sistem, pengendalian, sama manajemen. Nah, sistem sendiri dia itu adalah suatu sekelompok komponen yang dimana dia itu saling berhubungan ataupun tidak berhubungan, tapi keseluruhannya itu dia itu merupakan satu kesatuan. Sedangkan pengendalian itu adalah bagaimana suatu perusahaan itu menerapkan suatu standar, tapi dia itu akan menerima umpan balik yang berbeda secara signifikan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen. Manajemen itu adalah proses di mana perencanaan, kemudian pengendalian, pekerjaan secara organisasi, kemudian kita tuh perusahaan mengendalikan sumber daya organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Kemudian SPM sendiri artinya adalah sistem pengendalian manajemen yang merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi mengendalikan setiap aktivitas, di mana aktivitas itu tuh untuk menentukan apa sih strategi yang tepat untuk perusahaan kita, kemudian bagaimana strategi yang kita terapkan tadi itu bisa mencapai tujuan perusahaan kita gitu. Kemudian subsistem itu sendiri itu dari penganggaran, pemrograman, pelaporan, akuntansi hingga laporan pertanggungjawaban. Nah, sehingga perusahaan yang baik itu akan dianggap mampu jika dia memenuhi beberapa kategori. Misalnya tuh dia memiliki tolak ukur kinerja yang bisa membuat cerminan perusahaannya itu berjalan seperti apa gitu. Kemudian apakah perusahaan itu tuh berjalan efisien, efektif, produktif atau tidak gitu. Kemudian tuh perusahaan tuh memiliki kebijakan yang bisa dia tuh membuat tolak ukur perusahaannya tersebut. Kemudian mampu mengapresiasikan setiap sumber daya yang ada atau yang dimilikinya, kayak memberi motivasi, kayak ya biar kinerjanya itu terus meningkat gitu. Kemudian dalam sistem pengendalian manajemen itu dia mempunyai sifat yang menyeluruh serta terpadu, yang memiliki makna bahwa pengendalian manajemen itu lebih mengarah kepada upaya yang dilakukan perusahaan di mana tujuan yang ingin dia capai dengan strategi yang dia gunakan tadi itu terpenuhi semua. Yaitu ada 4 komponen. Yang pertama ada work atau yang kita sebut dengan pekerja, kemudian ada employee atau pegawainya atau tenaga kerja, kemudian ada hubungan atau relationship, kemudian yang terakhir adalah environment atau lingkungan kerjanya tersebut. Itu merupakan 4 komponen yang penting dalam pengendalian manajemen. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari sistem pengendalian manajemen, kemudian komponennya, terus kita harus mengetahui adalah manfaatnya. Manfaat yang pertama tuh sistem pengendalian manajemen ini tuh kita bisa mengetahui sejauh mana program yang diusahakan oleh perusahaan kita ini terlaksana gitu, menjadi tolak ukurnya. Kemudian
sistem pengenalan manajemen ini juga bisa melihat apakah rencana yang kita buat itu sudah sesuai dengan standar atau dia itu sudah sesuai dengan rencana yang kita buat di awal gitu. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah mengetahui jika adanya berbagai penyimpangan dalam proses pengerjaan atau dalam kita melaksanakan rencana kita tadi. Kemudian yang terakhir tuh manfaatnya adalah dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan itu dengan baik dan efisien mungkin gitu. Oke, tadi udah dijelasin tuh kan panjang lebar terkait apa itu sistem, apa itu pengendalian, apa itu manajemen, kemudian komponen-komponennya, tadi kan, kemudian yang terakhir ada manfaatnya juga kan. Nah, kalau menurut pendapat Era nih, di dalam sebuah sistem pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen itu ada apa ya, semacam elemen-elemen gitu atau enggak sih? Kalau emang ada, gimana itu? Sepemahaman Era ya, ada dalam sistem pengendalian manajemen itu ada 4 elemen. Yang pertama detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Nah, detektor itu adalah suatu alat yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan tersebut dan bagaimana perusahaan itu mengendalikan manajemen dalam organisasinya tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah selektor. Dia itu alat sebuah perusahaan yang dimana dia bisa menentukan atau menilai tingkat signifikansi tentang apa yang terjadi atau peristiwa apa yang telah terjadi pada proses pengendalian manajemen dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada efektor. Nah, efektor ini adalah sebuah alat dalam perusahaan di mana dia ini bertugas untuk mendorong tindakan atau perilaku yang dimana dia itu menyimpang nggak sesuai dengan jalurnya, nggak sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan atau patokan-patokan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir itu adalah komunikator. Nah, komunikator itu adalah proses di mana informasi yang ada itu dilakukannya transmisi antara detektor dengan asesor atau kebalikannya bisa dari asesor transmisi informasi ke detektor. Oke, jadi ada 4 ya elemennya tadi. Yang pertama ada detektor, selektor, efektor, dan komunikator. Oke. Udah sih itu aja sih yang mau saya tanya. Mungkin Era ada yang mau ditanya? Di awal kita udah jelasin tentang pengertian sistem pengendalian manajemen, ada komponennya, ada elemen-elemennya, kemudian ada manfaat apa sih yang didapat perusahaan jika dia menerapkan sistem pengendalian manajemen. Nah, pastikan dari pengertian itu berarti ada prosesnya kan dalam perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian manajemen ini. Nah, menurut Sri, apa sih aktivitas atau proses yang terdapat dalam sistem pengendalian manajemen tersebut? Oke, jadi menurut yang Sri tahu nih, di dalam proses pengendalian manajemen itu terdapat 3 aktivitas. Di mana ketiga aktivitas itu melibatkan hubungan antara atasan dan juga bawahan. Nah, ketiga aktivitas itu yang pertama itu ada komunikasi, kemudian yang kedua ada motivasi, dan ketiga ada evaluasi. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu nih terkait komunikasi ya. Nah, jadi komunikasi antara atasan dan bawahan itu harus dilakukan seefektif mungkin. Karena komunikasi tersebut itu dimaksudkan agar bawahan paham apa yang diharapkan dari si atasan itu tadi. Nah, agar bawahan itu paham terhadap pesan yang dari atasan, berarti komunikasi yang dilakukan oleh antara atasan dan bawahan itu tuh tadi harus sama bahasanya kan, harus sepahaman supaya obrolannya itu nyambung kan gitu. Nah, nggak ada miskomunikasi kan? Nggak ada miskomunikasi di antara keduanya, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan apa yang diharapkan tuh dapat terlaksana juga dengan baik. Ini sebagai contoh ya, dimana seandainya di suatu perusahaan itu ada atasannya seorang manajer, bawahannya ya bagian lapangan, bagian produksi atau apa. Nah, manajer itu ketika berkomunikasi dengan pihak bawahannya itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang berhubung bahasa-bahasa teknis atau bahasa-bahasa lapangan, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang akademis. Jadi itu mungkin nanti bisa saja si bawahan itu tidak memahami bahasa yang disampaikan tadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada motivasi. Nah, jadi bawahan ini
harus diberikan motivasi gitu untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaannya itu dengan sebaik mungkin. Nah, motivasi ini merupakan hal yang penting ya supaya bisa mendorong bawahan tersebut untuk menyelesaikan, bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya tadi. Ini sebagai salah satu contoh ya. Dimana terkait uang lembur nih, misalnya ada pimpinan bilang kamu selesai tugas ini ya, pokoknya hari ini harus selesai, nanti ada uang lembur. Nah, hal itu kan yang membuat membuat si pekerja ini tadi tuh semangat kan untuk melakukan pekerjaan, untuk menyelesaikannya kan, karena ada uang lembur itu tadi. Nah, atau mungkin juga bisa dengan adanya bonus. Nah, tadi misalnya di suatu perusahaan tuh sedang selama 2 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan penjualan. Kemudian si manajer pemasaran ini tadi mengkomunikasikan kepada pihak bagian pemasaran, apabila ia meningkatkan penjualannya dapat meningkatkan 50% dari biasanya atau gimana, itu bisa mendapatkan bonus tambahan, atau itu setengah dari gaji, atau juga bisa 1 kali gaji atau 2 kali gaji, tergantung dari besarnya peningkatan itu tadi itu. Seperti itu. Atau mungkin bisa juga dengan adanya ini promosi jabatan. Nah, itu yang paling sering kan lebih menarik jadi si karyawan itu akan lebih bersemangat gitu kan, lebih bersemangat untuk melakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena adanya promosi tadi itu kan, jadi membuat mereka menjadi lebih bersemangat. Itu bentuk dorongan tadi kan, yang memotivasi mereka supaya mau melaksanakan itu. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi. Nah, jadi setelah dilakukan komunikasi, kemudian yang kedua dilakukannya motivasi, diberikannya motivasi, kemudian kita evaluasi nih. Jadi atasan tuh harus mengecek apakah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan ini tadi udah dilaksanakan belum dengan baik, udah selesai belum. Jadi untuk mengecek aja seperti itu. Jadi untuk menilai lah intinya. Nah, evaluasi ini merupakan hal yang penting ya, karena jika tidak ada evaluasi maka bagi si karyawan itu tadi tidak ada tantangan, menggampangkan jadi si karyawan itu tadi tuh lebih menggampangkan pekerjaan-pekerjaan karena tidak ada ini tadi tidak dicek dari pihak atasannya itu tadi. Jadi mereka beranggapan yaudah yang penting selesai aja gitu aja kan, nggak ada pemikiran harus ngerjain ini semaksimal mungkin nih, karena harus sesuai dengan aturan yang ada. Karena dicek oleh atasan gitu sih. Itu sih menurut saya. Tapi mungkin kalau misalnya perusahaan memberikan motivasi terus-menerus itu mungkin juga nggak baik ya, Sri ya? Iya juga. Jadi kayak apa-apa tergantung Tadi kan Sri udah jelasin proses-proses dalam sistem pengenalan manajemen. Nah, mungkin dalam proses tersebut ada kegiatan-kegiatan yang terkait, Sri, boleh dijelaskan? Oke, jadi di dalam kegiatan pengendalian manajemen itu terdiri atas beberapa kegiatan ya. Yang pertama itu ada merencanakan apa yang seharusnya itu dilakukan oleh organisasi. Kemudian yang kedua itu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dan berbagai bagian dari organisasi itu. Kemudian yang ketiga itu mengomunikasikan informasi, dan keempat itu mengevaluasi informasi. Kemudian yang kelima itu memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika ada, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu untuk untuk mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka, seperti itu. Nah, ya. Kemudian kamu Erani kan tadi udah dijelasin tuh terkait komponen. Sekarang karakteristiknya, ada nggak sih karakteristik dari sistem pengendalian manajemen itu? Ada 3 karakteristiknya. Yang pertama adalah perumusan strateginya tuh merupakan kegiatan yang dimana yang paling sedikit sistematik, tetapi pengendalian tugasnya tuh merupakan yang paling sistematik gitu. Jadi yang rumit gitu. Kemudian pengendalian manajemen dalam ini tuh berada di level tengah-tengah, jadi in the middle. Kemudian ada kedua perumusan strateginya tuh difokuskan untuk long term atau jangka panjang. Sedangkan pengendalian tugasnya itu difokuskan untuk operasi jangka pendek, dan pengendalian manajemennya ini dalam hal ini berada juga di in the middle, juga di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga tuh ada perumusan strateginya itu yang lebih difokuskan pada proses perencanaan serta pengendalian perusahaan tersebut, yang lebih dalam proses perencanaan itu dan pengendalian itu sama pentingnya, jadi itu seimbang dalam sistem pengendalian manajemen itu tersebut. Kemudian mau nambahin, kita bahas tentang batas-batasan yang ada dalam pengendalian manajemen.
Nah, pengenalan manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas nih. Kemudian pengendalian manajemen ini merupakan proses yang dimana para manajer perusahaan ini mempengaruhi anggota organisasinya yang untuk mereka tuh dituntut untuk mengimplementasikan strategi apa sih yang pas untuk organisasi mereka. Nah, aspek pengenalan manajemennya ini yang pertama adalah kegiatannya sendiri, kegiatan pengenalan manajemennya. Kegiatan ini bisa meliputi perencanaan, pengorganisasian, mengomunikasikan dengan karyawan dengan organisasinya, mengevaluasi, memutuskan, kemudian yang tadi adalah mempengaruhi. Nah, pengenalan manajemen ini melibatkan situasi di mana masa depan sehingga para manajer ini akan menyusun rencana yang lebih baik dengan strategi yang tepat agar tujuan yang ingin tercapai itu tercapai. Kemudian aspek kedua itu adalah adanya keselarasan tujuan. Maksudnya ini memungkinkan perusahaan itu menggunakan tujuan agar semua anggota bisa mencapai tujuan organisasi dengan strategi yang telah ditetapkan. Maksudnya tuh konsisten, apa tuh yang kita terapkan itu konsisten dengan tujuan organisasi kita tersebut. Yang nggak tahu sih cuma 2 itu sih dari aspeknya. Oke, mungkin sih ada sedikit menambahkan ya terkait batasan tadi tuh. Jadi ini sepengetahuan sih. Jadi batasan yang ada di sistem pengendalian manajemen itu yang tambahan dari sih itu perangkat penerapan strategi pengendalian manajemen itu merupakan perangkat manajer dalam mengimplementasikan strategi yang diinginkan. Nah, pengendalian tersebut dengan struktur organisasi yang memisahkan peranan, hubungan, pelaporan, dan tanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir itu tekanan finansial dan non finansial. Nah, sistem pengendalian manajemen itu mengukur kinerja finansial yang berfokus pada hasil-hasil moneter dan sebagainya, dan non finansial yang meliputi mutu produk, kemudian ada pangsa pasar, kemudian ada kepuasan pelanggan dan semangat kerja karyawan. Nah, kemudian ada tambahan satu lagi nih, yaitu adanya bantuan dalam pengembangan strategi baru informasi yang bersifat non finansial. Dapat memberikan dasar pengambilan strategi baru yang disebut dengan pengendalian interaktif. Nah, pengendalian ini tuh mengundang perhatian para manajemen pada pengembangannya, baik itu negatif maupun itu positif dalam pengembangan strategi baru, seperti itu sih. Selanjutnya kan tadi udah ada Sri jelasin prosesnya kan, ada tadi dikasih apa tadi, mengkomunikasikan, kemudian perusahaan memotivasi, kemudian lakukan evaluasi, kemudian dalam pengenalan manajemen itu era pernah dengar kata-kata metodologi. Oh iya ya kan? Nah, boleh Sri jelasin nggak mengenai apa saja sih dalam metodologi pengenalan manajemen itu sendiri? Oke, jadi metodologi pengendalian manajemen itu sama seperti yang tadi, seperti yang proses tadi ada 3 juga. Yang pertama itu kalau yang ini itu yang pertama ada menentukan tujuan, kemudian yang kedua itu penilaian pengukuran prestasi, dan yang ketiga itu evaluasi prestasi. Nah, yang pertama itu kita menentukan tujuan dulu nih. Jadi karena tujuan ini adalah hasil akhir dari proses komunikasi. Jadi tujuan ini merupakan hal yang terpenting gitu supaya tidak ada terjadinya miskom tadi itu kan. Nah, jika bawahan tersebut itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan tadi, yang ditentukan udah digariskan itu tadi, atau yang telah digariskan, maka dapat dikatakan strategi organisasi secara efektif itu telah terimplementasikan, telah diterapkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait pengukuran prestasi tadi ya. Nah, jadi pengukuran itu sama aja dengan penilaian. Jadi penilaian prestasi tersebut itu diperlukan untuk memotivasi tadi, memotivasi bawahan atau juga untuk mengevaluasi bawahan itu tadi. Kemudian yang ketiga itu tadi ada evaluasi prestasi itu. Nah, di dalam evaluasi prestasi itu tuh merupakan prestasi yang sebenarnya. Kemudian prestasi yang sebenarnya itu dibandingkan dengan tujuan yang semula, dan perbedaan yang ada itu dianalisis dan dinilai kembali. Jadi kita mengevaluasi misalnya pekerja ini prestasinya meningkat atau bahkan menurun. Jadi stuck aja nih ya. Stuck aja gitu. Seperti itu sih. Itu sih yang sepemahaman sih.
Berarti ada 3 tadi ya metodologi dalam pengendalian manajemen ya. Iya, ada 3 karena yang pertama tadi itu ada Menentukan tujuan, menentukan tujuan, kemudian yang kedua itu menilai menilai prestasi, prestasi, pengukuran prestasi, prestasi. atau juga penilaian prestasi, Iya. dan yang terakhir itu evaluasi prestasi. Seperti itu. Oke, baiklah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan terkait diskusi kita kali ini, itu terkait apa ya? Sistem pengendalian manajemen ya. Itu baru chapter 1-nya. Apabila ada salah kata, salah tingkah, salah ucap, kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan pada hari ini, diskusi kita bisa bermanfaat dan ilmunya bisa dicerna dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.